Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlailatul Mukaroma dari Prodi Teknik Informatika Pagi, Universitas Bhayangkara, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada simulasi yang ketiga. Di mana pada simulasi ketiga ini terdapat dua PC dan juga satu switch. Di masing-masing PC ini memiliki IP masing-masing, di mana pada PC 0 ini memiliki IP 192.168.123.1 dan pada PC ke-1 nilai IP-nya 192.168.123 dan 2. Di sini saya sudah mengisikan pada IP PC-nya seperti ini. Nah, di sini saya sudah mengisikan untuk nilai IP-nya dan selanjutnya saya akan melakukan pemanggilan apakah pada kedua PC ini sudah terkoneksi atau tidak. Yang pertama saya akan melakukan pada PC 0 ke PC 1. Saya pergi ke command prompt dan di sini saya akan ketikkan ketika saya melakukan PC 0 ke PC 1, berarti saya melakukan pemanggilan pada PC satunya dan saya enter dan hasil outputnya yaitu replay, di mana pada PC 0 ke PC 1 ini sudah terkoneksi. Selanjutnya saya akan melakukan pemanggilan pada PC 1 ke PC 0 untuk membuktikan. Saya ketikkan ping dan hasil atau outputnya yaitu replay. Jadi pada kedua workstation ini atau kedua PC ini sudah saling terkoneksi. Jadi kesimpulannya yaitu pada kedua PC ini dan juga satu switch ini, ketika kita ingin melihat apakah pada PC ini sudah saling terkoneksi apa belum, kita dapat melakukan sebuah pemanggilan dengan menggunakan command prompt itu tadi, lalu kita isikan untuk nilai IP yang kita panggil atau yang kita koneksikan. Dan sebelum melakukan pemanggilan, kita juga harus melakukan pengisian pada nilai IP di setiap PC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada simulasi yang keempat. Di mana pada simulasi keempat ini sama seperti simulasi ketiga, hanya saja kita menggunakan jaringan wireless seperti ini. Di mana pada jaringan wireless ini kita peroleh itu dengan merubah pada device interface-nya seperti ini. Dimana pada semulanya tadi di sini itu Ethernet dan di sini sudah saya ganti menjadi WMP 300N. Dan untuk nilai IP-nya sudah saya masukkan juga. Dan untuk subnet max-nya ini sudah otomatis ketika kita melakukan IP-nya. Begitu juga pada PC yang ke-1, di sini saya merubah untuk modul interface-nya yang sebelumnya yaitu Ethernet, lalu saya lakukan drag untuk mengganti WMP 300N. Dan untuk nilai IP-nya juga saya masukkan. Lalu di sini saya akan melakukan pemanggilan pada kedua PC ini apakah sudah saling terhubung apa belum. Jadi di sini saya ketikkan pada command prompt, saya lakukan pemanggilan. Untuk melakukan pemanggilan pada PC 0 ke PC 1 yaitu saya ketikkan ping 192
68.123.2. Dan hasil outputnya yaitu replay. Jadi pada PC 0 ke PC 1 ini sudah terkoneksi. Lalu saya akan melakukan pemanggilan pada PC 1 ke PC 0. Dan hasil outputnya yaitu replay. Jadi pada PC 1 ke PC 0 ini juga sudah terkoneksi atau terhubung. Jadi dapat disimpulkan pada simulasi yang keempat ini, ketika kita menggunakan wireless, tidak menggunakan jaringan LAN, seperti pada simulasi yang ketiga, kita masih tetap bisa melakukan atau mengkoneksikan antar PC ini dengan melakukan command prompt itu tadi. Jadi masih tetap bisa untuk melakukan koneksi antar PC. Dan pada PC tersebut juga jangan lupa untuk memasukkan nilai IP-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada modul yang kelima, di mana pada simulasi yang kelima ini terdapat satu PC dan juga satu server. Dan pada PC dan juga server ini sudah terdapat untuk nilai IP-nya dan subnet max-nya. Dan untuk PC 0-nya di sini nilai IP-nya 192.168.123 dan .1. Lalu pada server 0 di sini nilai IP-nya ini. Dan juga subnet max-nya akan secara otomatis keluar. Lalu di sini saya akan melakukan browsing HTTP pada PC. Di sini saya akan pergi ke menu web browser. Di sini dan saya akan ketikkan nilai IP pada server. Dan hasilnya akan muncul seperti ini jika berhasil. Jadi pada browsing pada server ini tadi dapat kita lakukan dan akan muncul seperti ini dan berhasil. Lalu pada eksperimen yang pertama di sini terdapat satu PC, satu switch dan juga dua server, dan pada masing-masing PC dan juga server ini sudah memiliki IP masing-masing. Untuk PC yang pertama sudah saya isikan nilai IP-nya 192.168.123.1. Servernya juga sudah saya isi nilai IP-nya 192.168.123.2 dan server 2 juga sudah saya setting, saya masukkan untuk nilai IP-nya. Seperti ini. Lalu di sini saya akan melakukan browsing HTTP pada menu browser di PC 1. Di sini saya akan ketikkan pada nilai IP pada server yang pertama. Dan berhasil kita lakukan. Lalu saya akan mencoba pada server yang kedua. Dan berhasil. Jadi pada eksperimen yang kedua ini dapat kita lakukan browsing HTTP-nya pada server 1 dan server 2 kita lakukan pada PC 1. Selanjutnya pada eksperimen yang kedua di sini terdapat satu PC, satu access point
dan 2 server, di mana pada eksperimen yang kedua ini sama halnya seperti eksperimen yang pertama, hanya saja kita menggunakan jaringan wireless, dan pada masing-masing server dan juga PC ini sudah saya isikan untuk nilai IP-nya, di mana untuk menyambungkan pada jaringan wireless kita ganti modul interface-nya, di mana pada modul interface yang pertama di sini tadi terdapat Ethernet, dan di sini sudah saya ganti menjadi WMP 300N, dan nilai IP-nya sudah saya masukkan. Begitu juga pada server yang ketiga. Pada server yang ketiga ini sama, saya melakukan drag untuk mengganti Ethernet-nya menjadi WMP 300N menjadi seperti ini. Dan untuk nilai IP-nya juga sudah saya masukkan. Lalu pada server yang keempat juga sama, saya melakukan drag untuk mengganti Ethernet menjadi WMP 300N seperti ini. Lalu saya akan melakukan browsing pada PC. Saya ketikkan di sini web browser, dan saya ketikkan untuk nilai IP pada server yang ketiga. Dan outputnya akan muncul seperti ini. Pada server yang ketiga nilai IP-nya 192.168.123. Kita cek kembali nilai IP-nya benar. Lalu pada server yang keempat di sini nilai IP-nya yaitu 192.168.123 dan 3. Kita browsing juga untuk memastikan 192.168.123.3. Satu sembilan dua, 168, 123, 1.3. Dan hasilnya atau outputnya muncul seperti ini. Jadi pada eksperimen yang kedua ini masih bisa kita lakukan browsing pada servernya meskipun kita menggunakan jaringan wireless. Jadi kesimpulannya masih bisa dilakukan browsing pada HTTP-nya ketika kita sudah memasukkan nilai IP-nya pada masing-masing PC dan juga masing-masing server, sehingga untuk pemanggilan atau browsing pada HTTP-nya juga bisa kita lakukan pada jaringan wireless dan juga LAN seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada simulasi yang keenam, di mana pada simulasi yang keenam ini terdapat dari 5 PC, 1 server, dan juga 1 switch. Pada masing-masing PC ini kita akan melakukan uji coba pada DHCP-nya. Di sini untuk servernya sudah saya setting pada nilai IP-nya. Ini kita klik pada keadaan statik terlebih dahulu, dan untuk nilai IP-nya sudah saya isikan 192.168.123.1. Lalu pada menu servisnya di sini untuk HTTP-nya saya on-kan. Lalu pada DHCP-nya di sini saya on-kan, dan untuk start IP address-nya saya isikan. Untuk maksimum number of user-nya di sini saya isikan dengan 5 karena terdapat 5 PC saja. Lalu bisa dilakukan untuk save.
Setelah itu akan kita uji coba pada IP di PC yang pertama. Kita akan merubah pada DHCP dan hasilnya yaitu request sukses. Kita akan uji coba pada PC yang selanjutnya. Pada keadaan DHCP, dia sukses. Pada PC yang kedua, kita rubah ke DHCP-nya dan sukses. Pada PC keempat, kita uji, kita rubah ke DHCP-nya dan hasilnya dia sukses. Yang terakhir pada PC yang ketiga, di sini kita rubah ke DHCP-nya, outputnya yaitu sukses. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada eksperimen. Di mana pada eksperimen yang pertama itu terdapat 2 PC, 1 server, dan 1 switch dengan kabel LAN seperti ini. Pada server 0 di sini saya sudah isikan untuk nilai IP-nya, di mana pada nilai IP pada servernya di sini 192.168.123.15 dan subnet max-nya akan secara otomatis terisi. Begitu juga TTP-nya sudah saya on-kan, DHCP-nya sudah saya setting, start IP-nya 17, maksimum number-nya itu ada 2 karena terdapat 2 PC. Lalu kita akan melakukan pada pengujian di PC-nya. Ketika keadaan DHCP, maka yang keluar dia akan sukses. Begitu juga pada PC yang kedua atau PC 1 ini. Ketika keadaan DHCP, dia akan menghasilkan hasil outputannya sukses. Selanjutnya pada eksperimen yang kedua, di sini sama halnya pada eksperimen yang pertama terdapat 2 PC, 1 server, dan di sini menggunakan access point karena di sini menggunakan jaringan wireless seperti ini. Jadi untuk jaringan wireless ini masih bisa kita lakukan. Hanya saja kita merubah di mana pada awalnya di server ini pada modulnya ini yang awalnya Ethernet kita rubah atau kita lakukan drag untuk merubahnya menjadi WMP 300N seperti ini. Lalu pada menu servisnya di sini HTTP-nya sudah saya on-kan dan DHCP-nya di sini saya akan setting. Lalu bisa kita save. Lalu kita akan lakukan pengujian pada nilai IP-nya pada keadaan DHCP. Dan hasilnya yaitu sukses. Pada PC yang kedua, di sini kita rubah menjadi IP config-nya itu DHCP dan hasil outputnya yaitu sukses. Jadi, menurut pendapat saya, kesimpulan dari simulasi ke-6 pada jaringan DHCP ini akan memberikan nilai IP pada klien secara otomatis. Begitu juga jadi kesimpulannya pada simulasi ke-6 ini untuk DHCP akan memberikan nilai IP pada klien secara otomatis. Tidak hanya pada jaringan LAN seperti ini, ketika kita menggunakan tipe jaringan wireless, di sini masih bisa kita lakukan
Yang terpenting kita sudah melakukan setting atau pengisian pada DHCP dan juga nilai IP pada servernya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada simulasi yang ketujuh. Pada simulasi yang ketujuh yaitu membuat server DNS pada jaringan, di mana untuk simulasi yang pertama terdapat satu PC dan juga dua server. Pada PC 0 di sini sudah saya isikan untuk nilai IP-nya, di mana pada PC yang pertama di sini untuk nilai IP-nya sudah saya isikan. Begitu juga pada server 0 di sini sudah saya isikan untuk nilai IP-nya dan saya nyalakan untuk HTTP-nya. Lalu pada server yang kedua di sini juga sudah saya isikan untuk nilai IP-nya. Lalu pada menu service di sini saya sudah melakukan untuk DNS-nya. Lalu saya akan melakukan uji coba pada DNS. Saya ketikkan web browser di sini. Dan saya ketikkan ya. Dan hasil outputnya jika kita berhasil akan muncul seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan pada eksperimen, di mana pada eksperimen yang pertama bagaimana jika PCO tidak mengisi file DNS server pada saat konfigurasi IP, tetapi memasukkan langsung IP address-nya. Jadi pada PC yang pertama, di sini untuk nilai DNS-nya akan saya hapus, lalu akan saya panggil untuk nilai IP pada server yang pertama. Dan hasil outputnya yaitu muncul welcome to Cisco seperti ini. Lalu untuk eksperimen yang kedua di sini pada eksperimen yang kedua di sini terdapat dua PC, satu server dan satu switch, di mana pada server di sini sudah saya setting untuk HTTP, DHCP dan juga DNS-nya. Untuk yang pertama, pada nilai IP-nya sudah saya isikan, begitu juga pada nilai DNS servernya. Lalu pada menu service, HTTP sudah saya nyalakan, pada DHCP-nya juga sudah saya setting, pada DNS servernya saya isikan start IP-nya dan juga maksimum nambah usernya. Lalu untuk DNS-nya di sini sudah saya buat, yaitu nurlaila.com. Saya akan melakukan pemanggilan DNS pada PC yang kedua. Di sini sudah sukses untuk nilai dari IP, subnet, dan juga DNS-nya. Lalu langsung aja kita pergi ke menu web browser-nya. Dan saya ketikkan dan hasilnya akan muncul seperti ini, dimana pada DNS tadi saya panggil pada PC kedua dan berhasil. Lalu saya akan uji coba pada PC yang kedua atau PC 3-nya. Di sini untuk nilai IP-nya sudah masuk secara otomatis karena kita memakai DHCP. Lalu kita klik pada web browser, kita ketikkan
dan hasilnya muncul seperti ini, welcome to GISCO. Jadi pada eksperimen yang kedua ini sudah berhasil untuk saya lakukan pada percobaan di PC 2 dan PC 3 untuk melakukan browsing DNS-nya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pada eksperimen yang ketiga, di mana pada eksperimen yang ketiga di sini terdapat 2 PC dan 1 server dan juga access point, di mana pada server di sini sudah saya isikan juga untuk nilai IP-nya beserta juga HTTP, DHCP. Untuk DHCP-nya, DNS servernya sudah saya isi, lalu start IP-nya dan juga maksimum number-nya. Begitu juga pada DNS-nya, di sini sudah saya buat. Untuk nilai IP-nya sudah saya masukkan. Untuk eksperimen yang ketiga di sini, ini saya menggunakan kabel wireless, di mana pada kabel wireless ini cukup untuk melakukan pergantian modul, interface modul, di mana pada sebelumnya di sini terdapat Ethernet, dan ketika saya lakukan drag, lalu saya gantikan dengan WMP 300N. Lalu untuk begitu juga pada server di sini saya melakukan drag untuk mengganti interface pada modulnya seperti ini. Lalu di sini saya akan melakukan pengujian pemanggilan DNS, browsing pada DNS-nya di PC yang kedua. Di sini saya ketikkan dan hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi pada pemanggilan DNS di sini pada GISCO akan muncul GISCO paket tracer seperti ini jika kita berhasil melakukan pemanggilannya. Selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan pada PC yang ketiga. Kita bisa mengetikkan untuk nilai IP-nya dan hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi dan hasil outputnya yaitu akan muncul seperti ini. Pada PC yang ketiga di sini sudah berhasil untuk kita lakukan. Ketika berhasil tampilannya akan terlihat seperti ini. Jadi kesimpulannya yaitu pada pembuatan server DNS jaringan dapat kita lakukan yang pertama untuk melakukan aktif HTTP dan juga melakukan DHCP. Lalu kita masukkan untuk nilai DNS servernya dan juga kita membuat DNS-nya untuk melakukan tombol on. Lalu ketika berhasil dilakukan, kita dapat mengujinya dengan browsing pada web browser. Lalu kita ketikkan nama DNS yang kita buat, atau kita bisa ketikkan juga untuk nilai IP address-nya pada DNS yang kita masukkan seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada simulasi yang ke-8. Pada simulasi ke-8 di sini terdapat 2 PC, 2 switch dan 1 router, di mana pada router di sini memiliki 2 interface. Yang pertama, pada interface di router di sini sudah saya isikan pada fast Ethernetnya untuk IP-nya 192.168.1.5 dan pada fast Ethernet yang ke-1 10.0.0.5. Lalu di sini saya akan melakukan pemanggilan pada PC 0 ke PC 1 dan jangan lupa untuk melakukan
nilai dari IP, kita masukkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah memasukkan untuk nilai IP-nya, lalu saya akan melakukan pemanggilan pada PC 0. Saya pergi ke desktop, lalu saya pergi ke command prompt, dan hasil outputnya yaitu replay. Selanjutnya, ketika saya melakukan pemanggilan pada PC 1 ke PC 0, di sini saya akan lakukan pemanggilan ping, dan hasil outputnya yang keluar yaitu replay. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada kedua PC tersebut sudah dapat terkoneksi atau terhubung karena pada router di sini sudah kita masukkan untuk kedua interface-nya. Selanjutnya saya akan melakukan pada eksperimennya, di mana pada eksperimen ke-8 di sini terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama yaitu kelas PC 10.0.0.3 dan kelas keduanya yaitu 172.168.1.3 dan kelas ketiganya yaitu 192.168.1.3, di mana pada masing-masing PC ini bisa melakukan pemanggilan DNS-nya, dan pada setiap servernya di sini saya sudah melakukan untuk pemanggilan DNS-nya yaitu surabaya.com dan ubara.com. Lalu di sini saya akan melakukan pemanggilan pada web browser. Saya browsing DNS-nya. Di sini saya ketikkan ubara.com. Dan hasil outputnya akan muncul seperti ini jika kita berhasil melakukannya. Selanjutnya pada surabaya.com. Pada surabaya.com ini tampilannya akan seperti ini, di mana pada tampilan Kisco paket tracer di sini berubah berwarna pink karena pada DNS-nya saya rubah untuk pewarnaannya pada HTTP-nya di sini. Saya rubah menjadi warna pink, di mana ketika kita ingin merubah HTTP ini kita bisa melakukan pengeditan di sini. Tetapi di sini saya hanya melakukan perubahan pada warnanya. Ketika kita merubah warnanya menjadi black, bisa kita save terlebih dahulu. Lalu kita lakukan pemanggilan pada PC 3. Kita pergi ke menu web browser dan kita ketikkan surabaya.com dan hasilnya muncul seperti ini. Pada pewarnaan tadi akan berubah menjadi warna hitam pada tulisannya seperti itu. Jadi kesimpulannya pada eksperimen 8 ini, di mana pada satu router ini memiliki dari 3 interface yang masing-masing sudah terbagi atas kelasnya masing-masing, dan di mana setiap kelas itu memiliki IP yang berbeda dan di tiap kelasnya itu memiliki gateway-nya yang berbeda. Jadi misal pada kelas A dan juga kelas B ini memiliki nilai gateway-nya yang berbeda. Tetapi pada kelas A di sini antar PC dan servernya itu memiliki nilai IP-nya berbeda, namun gateway-nya yang sama seperti itu. Jadi nilai gateway sama itu terletak pada antar kelasnya saja. Pada PC dan servernya itu nilai gateway-nya sama. Seperti itu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pada simulasi yang ke-9. Jadi pada simulasi ke-9 ini, di mana terdapat 2 router, 2 switch, dan 2 PC. Pada 2 router ini kita lakukan untuk konfigurasi routernya. Yang pertama untuk nilai Yang pertama untuk fase Ethernet dan juga serialnya kita isikan. Lalu untuk router RIP-nya di sini sudah saya lakukan untuk network 192.168.1.0. Begitu juga pada router yang kedua. Pada router yang kedua ini kita melakukan untuk konfigurasi CLI-nya seperti ini untuk interface serialnya dan juga fast Ethernet, interface fast Ethernet-nya. Ketika kita sudah melakukan konfigurasi ini, kita dapat melakukan uji coba pada antar PC ini. Sebelum itu kita masukkan untuk nilai dari IP dan juga subnet dan juga default gateway-nya. Untuk PC 1 juga sudah saya isikan untuk nilai IP-nya, subnet MAC-nya dan juga default gateway. Di sini saya akan melakukan pengujian pada PC 0 ke PC 1, saya lakukan ping. Dan hasilnya yaitu replay. Jadi pada PC 0 ke PC 1 ini sudah terhubung. Lalu pada PC 1 ke PC 0 di sini saya akan lakukan pemanggilan ping. Dan hasil outputnya yaitu replay. Jadi pada pemanggilan PC di sini, pada kedua PC di sini sudah saling terhubung atau sudah terkoneksi antar PC-nya. Jadi pada soal simulasi 9, berapa bagian konfigurasi tidak dijelaskan, apakah kalian temukan apa yang belum disebutkan dalam langkah di atas. Jadi pada langkah-langkah di simulasi ke-9 ini, itu tidak diterangkan atau tidak dituliskan untuk nilai default gateway-nya. Karena pada nilai default gateway-nya itu sangat penting sebagai penghubung antar PC-nya. Seperti ini. Untuk nilai default gateway-nya. Jadi ketika kita tidak mengisikan default gateway, kita tidak dapat melakukan pemanggilan atau pada kedua PC ini tidak dapat terhubung. Seperti itu. Lalu pada soal yang kedua, jelaskan maksud dari bagian-bagian konfigurasi. Itu sudah saya jelaskan. Jadi pada bagian-bagiannya itu sudah saya lakukan untuk konfigurasi routernya dan juga router RIP-nya seperti ini. Jadi setelah kita melakukan konfigurasi pada CLI ini, kita dapat melakukan pemanggilan pada kedua PC ini dan untuk mengisikan nilai default gateway. Untuk konfigurasi gateway ini, kita peroleh dari nilai IP konfigurasi routernya. Seperti itu. Jadi pada soal yang ketiga, berikan kesimpulan dari praktikum materi ini. Jadi pada praktikum di simulasi ke-9 ini, kita hanya melakukan untuk konfigurasi dari fast Ethernet dan juga serial pada CLI-nya untuk melakukan konektivitas antar kedua PC ini. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai praktikum infrastruktur teknologi informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.